Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Elfa Dakwah, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh satu persoalan yang sangat besar yang menimpa bangsa ini, yaitu terjangkitnya virus corona yang disebut dengan COVID-19. Virus ini menggelisahkan semua masyarakat, mulai kalangan besar sampai kecil, orang tua sampai anak kecil. Semuanya gelisah dan mereka panik. Kadang-kadang lupa kontrol, lupa kesabaran, sehingga mengganggu keterangan hidup sehari-hari. Dalam hal ini, tentu Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Namun demikian, ada 3 kelompok manusia yang muncul ke permukaan dalam menyikapi virus corona ini. Pertama, disebut dengan kelompok Jabariyah. Kelompok ini menyandarkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka punya keyakinan virus itu adalah takdir Allah. Kalau kita kena, itu takdir Allah. Kalaupun kita tidak kena, itu takdir Allah. Untuk itu, kenapa gelisah? Cukup serahkan diri ke Allah, selesai. Kerja, lanjut. Apapun yang kita kerjakan, lanjutkan terus. Gak ada persoalan. Mereka hanya menyandarkan dirinya sepenuhnya ke Allah. Mereka tak mikirkan virus corona itu. Karena mereka punya keyakinan, apakah kita terkena virus atau tidak, itu takdir Allah. Jadi mereka tidak pusing. Kalau kena, ya Alhamdulillah. Mereka terima dengan senang hati. Kalau tidak kena, Alhamdulillah juga. Kenapa? Mereka jauh dari takdir. Jadi, Jabariyah ini adalah satu kelompok yang punya keyakinan apapun yang terjadi sama kita, semuanya kehendak Allah Azza wa Jalla. Kehendak Allah. Jangan takut. Hanya takutlah kepada Allah. Ini adalah keyakinan kaum Jabariyah. Keyakinan ini mereka dasarkan kepada Al-Quran surat yang ke-57. Al-Hadid ayat yang ke-22. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja yang menimpa dirimu, yang menimpa bumi ini, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum terjadi. Jadi ayat ini merupakan dasar pegangan mereka. Mereka hanya meyakini apapun yang menimpa mereka, semuanya takdir Allah. Untuk itu gak usah gelisah, gak usah takut, gak usah ada ikhtiar. Yang penting pasrahkan diri ke Allah, selesai. Inilah kaum Jabariyah. Tapi yang kedua, bertolak belakang dengan paham ini. Namanya kaum Qadariyah. Di mana mereka punya keyakinan virus corona membahayakan, mematikan, sehingga seolah-olah mereka hanya takut kepada virus, tapi melupakan Allah yang punya virus itu. Kemana-mana takut, di rumah pun takut. Kenapa? Seolah-olah virus itu mengganaskan sekali. Virus itu seolah membunuh manusia. Kadangkala sampai kepada tingkat kesyirikan. Di hati mereka
telah melupakan Allah yang punya segala-galanya. Padahal Allah yang menciptakan virus itu, hanya Allah yang mengizinkan virus menimpa kita. Tapi bagi kaum Qadariyah, mereka hanya menyandarkan dirinya kepada virus, kepada akal, kepada manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka punya keyakinan berhasil atau tidak kita semata-mata karena kita. Kalaupun kita kaya, kata mereka, karena aku pintar, aku bisa usaha. Kalau miskin, aku malas. Kalau sakit, iyalah, tidak bisa menjaga diri. Kalau sehat, ya aku usaha yang bagus, makanan bagus, minuman sehat. Jadi Qadariyah ini sebenarnya menyandarkan dirinya kepada makhluk. Berhasil tidaknya kita karena kita. Dalam hal corona, mereka sangat menakuti corona itu. Seolah-olah corona lah, virus itulah penentu hidup kita ini. Kalau kena virus, wah kita mati nih. Tidak kena, kita selamat nih. Jadi kaum ini berlebihan betul ketakutannya kepada virus ini atau kepada makhluk Allah ini, sehingga mereka meniadakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka punya keyakinan juga berlandaskan berdalil. Yang mereka pegang adalah surat yang ke-13, Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Allah menyatakan, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna minillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ilah. Setiap manusia ada malaikat yang mengawasinya, yang menjaganya di depan dan di belakang. Mereka bertugas atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau bukan mereka yang merubahnya. Ini dasar pijakan mereka. Kita tidak akan berubah tanpa kita merubahnya. Kita tidak akan sehat kalau bukan kita menjaganya. Kita tidak akan sakit kalau kita faktor utamanya. Untuk itu, Qadariyah ini sebenarnya telah menuhankan akalnya, menuhankan makhluk, meniadakan Allah Azza wa Jalla. Datanglah Islam mengajarkan kepada kita, jangan kalian menjadi Jabariyah dan jangan pula menjadi Qadariyah. Jabariyah menyandarkan diri hanya ke Allah dan meniadakan ikhtiar. Qadariyah berhasil tidaknya kita tergantung kita, bukan Allah. Allah dilepaskan dari kehidupan. Tolak belakang keduanya. Islam mengajarkan, jadilah kamu menjadi ummatan wasatah, umat pertengahan. Nama lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang punya keyakinan di antara kedua ini, di situ kita berada. Maksudnya apa? Wajib usaha, wajib ikhtiar, wajib menjaga diri dari segala yang merusak diri. Namun akhir itu kita wajib tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu, pasrah itu setelah ikhtiar. Ikhtiar dulu, tawakal kemudian. Diambillah sedikit Qadariyah, ambil sedikit Jabariyah, digabungkan. Itulah dia ummatan wasatah. Datang COVID-19, kita hati-hati. Segala faktor yang bisa kita terjangkiti, kita jaga diri kita. Apa kata dokter yang ahli di bidangnya? Ikuti petunjuk dokter itu. Jaga diri, jaga interaksi dengan orang lain, jaga, berusaha untuk sehat. Jangan bercampur sama orang yang kena sakit. Jaga diri. Pakailah sabun pencuci. Pakailah alat yang bisa membatasi kita dari kena virus tersebut. Itu ikhtiar namanya.
Namun demikian, setelah ikhtiar baru kita tawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau telah selesai usahamu, telah sempurna ikhtiarmu menjaga dirimu, baru tawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang terpilih. Untuk itu, mari jaga akidah kita dari akidah yang menyimpang dari kebenaran. Jangan menjadi Jabariyah, melepaskan ikhtiar. Jangan menjadi Qadariyah, melepaskan Allah, tapi pakai kedua-duanya. Ikhtiar wajib dan tawakal kepada Allah juga wajib. Ikhtiar dulu, tawakal kemudian. Ya mudah-mudahan dengan virus ini semakin meningkat tauhid kita kepada Allah dan semakin hati-hati jangan terjebak kepada paham-paham yang menyesatkan. Semoga kita menjadi hambanya yang istiqomah dalam akidah tauhid yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.